Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Fakta Sejarah. Masih seperti biasa, Mimin mau bawain cerita horor lagi nih. Kali ini karya dari NN Jovina. Kalian bisa follow akun Twitternya ya. Linknya udah Mimin sediain di deskripsi. Yuk langsung aja ke kisahnya. Demi kenyamanan bersama, nama dan tempat sengaja penulis rubah. Yang jelas kejadian ini menimpa tetangga dekat kami. Sebenarnya, kalau kita berpikir realistis semua bisa dinalar. Namun, bagaimana jika sesuatu yang tak masuk akal terjadi di depan mata kita masih mau mengelak? Itu adalah hak Anda. Yang jelas, penulis mau menceritakan satu keluarga yang habis meninggal satu persatu dalam 1 tahun ini karena tenung pring sedapur atau teluh. Sementara tersisa hanya seorang, yaitu anak sulung keluarga tersebut. Sebut saja keluarga Suryoko yang terdiri dari 4 orang. Sang bapak sebut saja Pak Suryo, istrinya Buming, anak sulungnya Yoko dan si bungsu Radit. Dulunya mereka adalah keluarga yang bahagia dengan rezeki yang selalu mengalir. Banyak anak-anak pengangguran di lingkungan kami diajak bekerja oleh keluarga ini. Pak Suryo adalah sosok yang ramah. Setiap kali lewat di depan rumah kami selalu menyapa. Bahkan setiap kali mobilnya rewel, bapakku lah yang mengatasinya. Karena selain orang pintar, bapakku adalah seorang montir. Selain keluarga yang bahagia, mereka adalah keluarga yang teguh pendirian dan tak silau dengan harta. Pernah suatu hari, saat di lingkungan mereka akan didirikan sebuah klinik kesehatan yang sekarang berkembang menjadi rumah sakit swasta. Hanya keluarga inilah yang menolak menyerahkan tanahnya, meskipun dengan iming-iming uang yang lebih besar dari harga yang seharusnya. Mereka tidak mau menipu perasaannya sendiri dengan uang. Hingga suatu hari tiba-tiba Buming jatuh sakit. Memang sudah sejak lama Buming menderita diabetes. Namun kali ini kondisinya banyak menurun. Hingga mengira akan segera wafat, Buming berpesan agar Mas Yoko segera menikah, mengingat usianya sudah kepala 3. Kalau soal jodoh, memang Mas Yoko adalah orang yang sulit. Karena baru-baru ini Mas Yoko fokus hijrah, membantu perekonomian keluarga. Sebelumnya Mas Yoko adalah pemuda yang tak mengerti apa itu bekerja. Hobinya hanya main kesana kemari tak jelas. Hingga waktu itu Mas Yoko menyadari kesehatan ibunya sudah tak seperti dulu lagi. Akhirnya Mas Yoko berjanji, jikalau sudah bertemu jodohnya tak akan berlama-lama menunggu. Saat Mas Yoko lagi tekun-tekunnya bekerja keluar kota sebagai pedagang, bertemulah dia dengan seorang gadis, panggil saja namanya Barita. Nah, berawal dari sinilah bencana itu terjadi. Di awal-awal perkenalan, Barita dikenal sebagai sosok yang baik, sayang, dan penuh perhatian kepada keluarga Suryoko. Meskipun tak terlalu akrab dengan masyarakat sekitar, penulis meyakini bahwa pasti dia wanita yang baik. Karena Mas Yoko yang sekarang adalah pemuda yang sangat baik. Perkenalan mereka cukup singkat, tidak ada setahun. Hingga tiba-tiba Mas Yoko datang ke rumahku untuk mencari bapak, dengan tujuan mencari hari baik untuk pertunangan dan pernikahannya. Bapakku pun sempat kaget dan meledek. "Wes wani tenan ya mas?" Mas Yoko menjawab, "Alah nggih, sampun wancine Pak Dar." Lalu mereka saling tertawa dan melanjutkan perbincangan. "Calone tiang pundi mas kok?" "Celak mawon Pak, desa SKNL." Bapak tiba-tiba ekspresinya berubah kaget dan diam seketika. Mas Yoko merasa ada yang aneh, lalu bertanya, "Enten apa Pak? Kok kaget?" Boten apa-apa mas. Nggih, selajengipun pripun?" "Kula ajenge nyuwun tulung jenenge padoske dinten engkang sae damel lamaran kalian nikahan, Pak." Bapak mengangguk pelan lalu menjawab, "Sejatosipun sedaya dinten iku sae Mas, luwih-luwih dinten Jumat. Ning nggih namine tiyang Jawa, kedah manut aturane urip teng tanah Jawa, Mas." "Oh, nggih Pak leres." "Mas, saderenge kula nyuwun ngapunten. Wetone jenengan kalian calone dinten napa?" Mas Yoko pun menyodorkan kertas.
yang bertuliskan weton mereka. Setelah membaca, Bapak manggut-manggut. Lalu Bapak berkata, "Nek wetone sae Mas, bakune ora wage karo paing. Lek miturut hitungan Jawa, weton kuwi ora iso nyawiji, yen nganti nyawiji iso kena musibah. Musibah ora mesti toh nyawa, Mas. Kadang ya iso rezekine sing mati." Mas Yoko merasa lega karena satu syarat lolos dengan baik. Selanjutnya Mas Yoko bertanya, "Nek parane pripun Pak, saya napa mboten?" Bapak terdiam sejenak sambil bergumam, Saderenge ngapunten Mas. Nek miturut hitungan Jawa, parane jejodohan iki ngalor ngulon ngidul ngetan, kuwi ora apik Mas." Mendengar itu, Mas Yoko sedikit kecewa. Namun karena keinginan yang kuat untuk mempersunting Mbak Rita, Mas Yoko tetap berupaya. Dia bertanya kembali, "Napa mboten saged diupaya, Pak?" Lalu Bapak berdiri dari duduknya, pergi mengambil dupa lalu membakarnya dan ditancapkan di tanah depan pondok. Sambil mondar-mandir sembari berpikir keras, kemudian Bapak berkata, "Iso Mas, tapi ana syarate. Ora abot, mung sampean kudu iso percaya." "Maksudnya pripun Pak?" "Cukup rasa percaya yen bakal api-api wae Mas. Mengko sampean tak golekne carane nggo dalani." "Insyaallah sanggup kula Pak." "Nggih pun Mas, benjing sonten sampean mriki malih. Dalu niki mangke kula tak melekan riyen pados solusine. Mboten napa-napa nggih." "Nggih Pak, mboten napa-napa." Setelah itu Mas Yoko beranjak pergi. Bapak pun mulai mempersiapkan tirakatan. Tirakat di sini adalah lebih ke tidak tidur sambil memohon pada Yang Maha Esa agar mendapatkan pertolongan. Semalaman Bapak tidak tidur hingga keesokan harinya, waktu yang dijanjikan tiba, yaitu sore hari. Mas Yoko datang dengan Pak Suryo. Setelah mereka masuk dan dipersilakan duduk, Bapak membuka percakapan dengan membakar dupa. "Pak Suryo, saderenge kula nyuwun ngapunten. Boten badhe ndhisiki kersane Gusti. Nanging kewajiban kula namung padha-padha ngelingne supados sedayane saged lancar nggih." Kemudian Pak Suryo menjawab, "Nggih Mas, kula malah matur suwun. Matur suwun sangat sampun dibantu. Sing penting yuga kula saged nglampahi bebrayan ngantos slamet sehat seger waras." "Amin. Niki ngeten Pak Suryo lan Mas Yoko. Lampahan ingkang kedah njenengan lakoni inggih menika boten besanan. Artine ngeten, Mas Yoko tetep rabi, nanging wong tua kekalipun boten angsal ketemu utawa besanan." Kemudian Mas Yoko menimpali, "Dadose kula nikah piyambakan Pak, tanpa dikancani wong tuwa." "Leres Mas, boten cekap semanten. Mangke minimal lek dereng 5 tahun tiang sepah kekalih boten angsal silaturahim dateng griya piyambak-piyambak." Mas Yoko nampak bingung memutuskan. Namun tak mungkin kalau dia harus mundur. "Nggih pun Pak, napa mawon kula lampahi, sing baku saged urip bebrayan kanthi slamet sedayanipun." Setelah itu Bapak memberikan catatan hari-hari baik untuk Mas Yoko. Pak Surya pun hanya mengiyakan asal anaknya bisa segera menikah. Selain itu, Bapak juga menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan menjelang hari pernikahan itu. Sepertinya hanya cukup membawa batur manten atau pengiring mempelai secukupnya. 1 bulan kemudian, tibalah acara pernikahan Mas Yoko. Aku mendapat undangan sebagai pengiring mempelai pria. Kami beserta rombongan bersama-sama ke sana menggunakan beberapa mobil. Aku dan Bapak ada di satu mobil. Perjalanan memakan waktu 30 menit. Sesampainya di sana, semua tampak wajar dan baik-baik saja. Bahkan, aku baru tahu kalau ternyata Mbak Rita itu adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit besar di kota dingin. Waktu itu kulihat memang benar Mas Yoko tidak didampingi orang tuanya. Hanya beberapa saudara dekat dan teman-temannya saja yang hadir.
Selepas acara resepsi, kami semua pulang dengan penuh doa agar rumah tangga Mas Yoko berjalan dengan baik, berkah barokah, dan bahagia. Terlebih lagi bapakku, dengan cemas berharap ini yang terbaik. 3 bulan berlalu, Mas Yoko masih sering terlihat pulang pergi di rumahnya. Bahkan kali ini, Mas Yoko menaiki mobil baru. Aku bersyukur, karena berpikir mungkin setelah menikah, rezekinya semakin lancar. Hingga suatu hari, ku dengar kabar bahwa istri Mas Yoko mengalami keguguran. Setelah kabar itu mereda, tiba-tiba kembali terdengar kabar buruk. Bu Ming, kondisinya menurun drastis dan harus dibawa ke rumah sakit. Banyak tetangga yang menjenguknya saat opnam, namun tak ada yang melihat keberadaan Mbak Rita di sana. Untuk menunggui mertuanya itu, para tetangga tak ada yang berpikir lain selain menerka-nerka. Mungkin pasca keguguran belum pulih kondisinya. Setelah beberapa hari dirawat, Bu Ming sudah boleh pulang, namun harus benar-benar istirahat total. Para tetangga dekat silih berganti datang menjenguk, namun masih sama tak ada satupun yang melihat keberadaan Mbak Rita. Dari sini warga mulai bergunjing. Ada yang berkata, duwe mantu perawat tapi mbasan marotuane loro, gak ngetok blas. Ada pula yang nyeletuk, wes oleh mobil anyar, ra gelem ngertakne nyang mertuane. Mendengarnya, penulis merasa miris. Penulis merasa seharusnya semua baik-baik saja. Tapi kenapa para tetangga ini nyinyir sekali? Kata penulis dalam hati. Kulihat semakin hari pun Bapak menjadi risau atas ulah para tetangga ini. Bapak merasa tak ada yang keliru dengan upaya yang dilakukannya untuk Mas Yoko. Hingga suatu hari, kulihat Mas Yoko datang dengan istrinya. Hatiku merasa lega. Fakta ini mematahkan nyinyiran para tetangga. Mungkin memang benar kalau setelah keguguran Mbak Rita belum pulih. Namun kenapa lama sekali pemulihannya? Batinku. Lebih dari 3 bulan setelah kabar keguguran itu, aku baru melihat Mbak Rita hari itu. Setelah itu berhari-hari, kabar nyinyir warga tak ku dengar lagi. Namun tiba-tiba suatu pagi di musola ku dengar pengumuman lewat toa. Pengumuman kematian Bu Ming. Penulis terkejut, namun tak berpikir negatif karena memang Bu Ming sakit sejak lama. Di rumah duka keluarga yang terlihat hanya Pak Suryo, Mas Yoko, dan Radit. Lagi-lagi Mbak Rita tidak muncul. Yang kulihat paling terpukul adalah Radit, karena selama ini dialah yang paling dekat dengan ibunya. Air mata terlihat membanjiri wajahnya. Matanya sangat sembab. Berkali-kali dia dipanggil. Mas Yoko terlihat lesu dan Pak Suryo berusaha tegar meski air matanya tak berhenti menetes. Ketika prosesi pemakaman selesai, semua warga pulang ke rumah masing-masing. Aku dan Bapak mulai membicarakan kejadian yang menimpa Mas Yoko, mulai istrinya keguguran hingga Bu Ming yang meninggal hari ini. Bapak berkata, jodoh, pati, rezeki, kuwi wis ana sing ngatur. Ora perlu kuatir. Muga-muga Mas Yoko diparingi sabar. Kemudian aku menimpali, lah iya Pak, gumunku kok mantune gak ngetok yo, jarene ket mak Ming loro kae moromong pisan. Kemudian Bapak menjawab, alah mbuh nduk, dudu urusan awake dhewe, didongakno sing apik-apik ae. Sejak itu, kulihat Mas Yoko bekerja lebih keras, berdagang apapun yang sedang musim, mulai dari buah durian dan susu segar rasa buah. Pernah sekali aku mau beli susu dagangannya, lalu dengan lancang aku menanyakan, Mas sekarang tinggal di mana? Kok lama gak kelihatan? Mas Yoko menjawab, saiki aku orang nang SR mbak, saiki aku nang JTLG, golek nggon pinggir dalan gak usaha mbak. Wah bagus itu mas, semoga lancar usahane nggih. Kemudian Mas Yoko menimpali, amin, suwun nggih mbak. Oh iya, nek sampean pengin dodolan, aku siap jadi supplier mbak. Ya mas, gampang, nanti aku bantu jual di online. Setelah percakapan itu, ada 1 bulan Mas Yoko tak ada kabarnya. Yang sering kutemui kini adalah Pak Suryo.
Setiap pagi, aku bertemu beliau di tempat tukang sayur. Beliau sedang berbelanja untuk memasak sendiri. Aku menyapanya, "Pak, yuk belanja." Kemudian Pak Suryo menjawab, niki wau Mbak En, nggih Mbak. Lah pripun to Mbak, saiki gak enek wong wedok. Apa-apa dhewe Mbak. Kemudian aku menimpalinya lagi. Sing sabar nggih Pak. Teng napa mboten tumbas sayur matang mawon? Mboten Mbak, Radit nyuwun sayur bening mawon, gampang. Yen lagi loro pancen aneh-aneh jaluke. Dari percakapan itu, aku baru tahu kalau ternyata Radit sedang sakit. Dan Pak Suryo cerita kalau sekarang Mas Yoko menggantikan pekerjaannya sementara demi merawat Radit. Pak Suryo bercerita semenjak kepergian ibunya 20 hari lalu, Radit susah makan dan sering sakit. Padahal baru saja Radit wisuda. Namun justru semangat hidupnya seperti lenyap bersama perginya sang ibu. Genap 1 bulan sudah Buming meninggal. Saat aku duduk-duduk di teras rumah, tiba-tiba kulihat mobil sedan hijau yang bodinya sudah tak sedap dipandang melaju dari gang arah rumah Pak Suryo. Dari kaca kemudi terlihat jelas itu Mas Yoko. Di sebelahnya ada Pak Suryo dan di jok belakang ada Radit yang terkulai lemas. Hatiku sudah was-was. Kenapa lagi nih? Kemana mobil mewah Mas Yoko? Lalu aku berlari ke belakang mencari bapak guna menanyakan hal itu. Pak, mobilnya Pak Suryo ganti sedan kayak mau. Ijo, elek, pating kreot. Iyo, lah opo sampean ora ngerti? Yo kayak iki rohku Pak, lah mobilnya silver nyandi. Di sini Pak Suryo punya mobil sendiri warna silver dan Mas Yoko punya mobil mewah warna putih. Kemudian bapak menjawab, wes didol kanggo nambah ke Radit. Radit kui tes loro, operasi sus buntu. Aku terkejut. Lalu aku berpikir untuk mencari informasi yang akurat ke bekas kakak iparku, yaitu sahabat karib Mas Yoko. Panggil saja Mas Gembos. Mas, Radit sakit loh. Kemudian Mas Gembos menjawab, iya non, sejak ibunya meninggal dia susah makan. Mau makan pun cuma mie instan. Ya Allah, kasihan ya Mas. Tadi aku lihat Pak Suryo sama Mas Yoko naik mobil. Ada Radit di jok belakang. Mereka mau kemana Mas? Mau ke RS Baptis. Katanya bekas operasi pertama infeksi non. Sebab Radit susah diatur makannya. Disuruh puasa soal makanan pantangan gak bisa. Astagfirullah, kok sampai kayak gitu? Apa gak ada yang merhatiin makanannya? Istri Mas Yuko kan perawat. Apa dia gak bantu mengurus Radit? Walah non, kamu belum denger ya? Aku kasih tahu ya. Sejak Buming sakit parah, dia sudah gak pernah mau diajak ke sini. Tahu kenapa Buming sampai drop? Karena si Rita minta mobil baru. Terus Mas Yoko minta uang ke bapaknya untuk beli itu. Mereka ini sudah mau cerai non. Karena Rita ini serakah sama harta mertuanya. Gak peduli asal Mas Yoko dapat uang. Sampai rela jualan duren dan susu itu ya gara-gara si Rita. Mobil pribadi Pak Surya habis. Padahal mereka orang baik suka ngasih kerjaan kami para pengangguran. Sekarang malah habis-habisan gak punya apa-apa. Aku terkejut mendengar kabar itu. Ternyata selama ini tak seindah yang kulihat. Benar kata para tetangga bahwa Mbak Rita bukan orang yang baik. Keesokan harinya, sedan hijau itu berbelok ke gang rumah kami. Dari dalam turunlah Mas Yoko. Lah En, Bapak ada? Mas Yoko bertanya kepadaku. Oh ada Mas, samanya dari mana Mas? Sini duduk dulu. Setelah duduk Mas Yoko bercerita. Dari kotaka Mbak, nata kontrakan buat Radit. Loh, bukannya Radit sakit, kok malah ngontrak Mas? Kemudian Mas Yoko menjawab, iya Mbak, biar dekat rumah sakit. Jadi kalau mau kontrol atau berobat gak perlu bolak-balik. Kan lumayan jauh Mbak, kota B sama K 1,5 jam Mbak. Kasihan Radit kalau kelamaan di jalan. Kemudian aku menjawabnya, oh iya Mas, betul juga.
Lah Pak Surya di mana, Mas? Sementara jagain Radit, Mbak. Setelah percakapan itu, Mas Yoko menyatakan tujuannya bahwa dia datang untuk servis mobil. Lalu Bapak mulai mengutak-atik mobil Mas Yoko. Setelah selesai, Mas Yoko berpamitan pulang untuk mengambil baju-baju Radit dan Pak Suryo. Mbak, aku pulang dulu ya. Oh iya Mas, saya doakan semoga Radit cepat pulih ya Mas. Amin. Setelah itu, berhari-hari kulihat sedan hijau itu pulang pergi melintasi gang rumah kami yang saling bertemu di perempatan kecil depan rumahku. Hingga genap 3 bulan lamanya, hingga suatu hari genap 100 hari kepergian Buming, di musola depan rumahku, tiba-tiba para pemuda berkumpul. Aku yang masih baru bangun tidur terkejut saat melihat dari jendela. Semua orang bergotong royong mengeluarkan kursi plastik dan menaikkannya ke mobil pickup. Pertanda ada rumah yang sedang berduka. Lalu aku keluar menghampiri. Mas, siapa yang meninggal? Mas, siapa yang meninggal? Mas Gembos yang juga ada di sana menyahut. Radit non. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku heran dan sedih. Kenapa bertubi-tubi keluarga Pak Surya mendapatkan ujian berat? Masih 100 hari lalu Buming meninggal kini Radit. Namun masih sama aku berpikir positif. Mungkin memang sudah takdir. Radit tidak mampu melawan sakitnya. Aku terduduk lemas, lalu Mas Gembos mendekati. Dia bicara hal yang sama. Rasa herannya kepada aku. Kasihan ya non, sebelum meninggal Radit bilang katanya mau ikut ibu saja. Mungkin dia pesimis merasa tidak bisa sembuh. Iya mas, kasihan. Padahal dia anak baik. Harapan besar Pak Suryo selain Mas Yoko. Semenjak meninggalnya Radit, banyak tersiar kabar kurang sedap. Warga merasa resah, khawatir akan keselamatan keluarga Suryo. Mereka menduga ada yang tidak beres menimpa keluarga ini. Keluarga yang dulu sangat bahagia dan mampu membahagiakan orang lain. Hingga suatu hari Pak Suryo datang ke rumah dengan badannya mengurus. Mbak, bapaknya ada? Oh ada pak, di pondokan belakang. Lalu Pak Surya menuju padepokan bapakku. Hampir sekitar 2 jam lamanya beliau berbincang-bincang dengan bapakku. Hingga akhirnya keluar dari pondokan sembari merangkul bahu Pak Suryo. Yang sabar ya pak, insya Allah saya bantu. Kita cari sama-sama jalan keluarnya. Ya mas, matur nuwun sangat geh. Kemudian Pak Suryo berlalu dan aku bertanya pada bapak tentang apa yang mereka bicarakan. Pak, ada apa dengan Pak Suryo? Kasihan duk, keluarganya sedang diincar. Maksud bapak? Waktu Radit masih di rumah sakit Kotaka, Pak Suryo bertemu dengan orang tak dikenal, menanyakan kenapa Radit sebenarnya. Tapi ternyata orang itu memberitahu Pak Suryo bahwa ada yang tak beres dengan keluarganya. Mendengar awal mula cerita Pak Suryo, orang itu mengambil kesimpulan bahwa Pak Suryo sedang diteluh. Nama teluhnya yaitu Tenung Pring Sedapur. Bapak sendiri belum berani berspekulasi. Ini bapak masih akan tirakatan dulu. Astagfirullah, tega bener ya pak orang yang ngelakuin itu. Oh iya pak, Tenung Pring Sedapur itu yang bagaimana pak? Kamu tahu pring sedapur atau bambu sedapur? Bambu yang tumbuhnya bergerombol jadi satu. Artinya, teluh itu akan menghabiskan kerumunan atau anggota keluarga yang jadi sasaran. Aku sudah berpesan pada Pak Suryo agar lebih meningkatkan ibadah. Kalau perlu agar rumah yang ia tempati sekarang dijual saja. Bapak khawatir kalau itu teluh ditanam di rumahnya. Mendengar itu, aku bergidik. Perbuatan yang sangat biadab bagi orang sebaik Pak Suryo. Warga masyarakat mulai menaruh curiga terhadap kehadiran Mbak Rita sebagai menantu keluarga ini. Setiap hari, Bapak tirakat demi mencari jalan keluar untuk Pak Suryo. Hingga sampai suatu hari, genap 8 bulan, sepeninggalnya Buming, kulihat lagi sedan hijau itu berlalu lalang di jalan gang rumah kami.
Dari kaca mobil yang makin lusuh itu kulihat Mas Yoko di kursi kemudi dan Pak Suryo yang badannya semakin hari semakin kurus di jok penumpang. Aku prihatin sekali, namun tak bisa membantu apapun. Setiap kali lewat rumahnya, tak kulihat Pak Suryo di sana. Rumah itu menjadi semakin gelap dan sepi karena Mas Yoko yang sibuk bekerja menggantikan peran bapaknya. Hingga suatu pagi, lagi-lagi di musola depan rumahku ramai pemuda yang bergotong royong mengeluarkan perkakas kematian dari gudang. Kakiku lemas ketika siapa lagi nih yang meninggal? Batinku. Dari jauh kulihat Mas Gembos. Mas, sini. Iya non, ada apa? Siapa yang meninggal mas? Pak Suryo non. Seketika mataku terbelalak. Masih ku ingat beberapa hari lalu beliau masih kesini bertemu aku dan bapak. Beneran mas? Iya bener non. Kapan hari beliau baru dari sini mas? Ketemu aku sama bapak. Beliau sehat? Memang gak sakit non. Tadi pagi ditemukan sudah tergeletak di lantai depan kamar mandi. Sudah meninggal. Gak ada yang tahu. Tahu-tahu aku Mas Yoko udah bangun tidur. Astagfirullah. Kasihan ya mas. Setelah itu kami semua melayat. Kulihat raut wajah penuh sesal terlihat di wajah bapakku. Mungkin karena belum sempat menemukan jalan keluar untuk Pak Suryo. Karena tak mau kecolongan lagi, secara khusus bapak memberikan wejangan untuk Mas Yoko agar dia tak lagi menempati rumahnya lagi. Kalau perlu dijual saja. Karena menurut bapak, untuk melepas pengaruh santetnya, rumah itu tidak boleh ditinggali oleh anggota keluarga Suryoko karena teluhnya mengikat tak hanya kepada penghuni tapi juga rumahnya. Semenjak itu, Mas Yoko tidak pernah lagi tinggal di rumahnya sendiri. Rumah itu hanya digunakan untuk berkumpul dengan teman-temannya. Setelah itu, dia pergi tanpa menginap. Untuk siapa pengirim teluh itu? Entahlah, bapak tidak mau ikut campur. Yang jelas, kecurigaan warga tertumpu pada menantu rumah itu. Kini, Mas Yoko sudah resmi bercerai dengan Mbak Rita. Meski di luar sana semua orang menyalahkan Mbak Rita, mereka semua mungkin lupa bahwa dulu ada yang ingin membeli tanah Pak Suryo dengan membayar harga yang lebih tinggi dari seharusnya. Namun sudahlah, penulis tidak mau ikut campur. Biarlah yang Maha Adil yang memberikan keputusan terbaiknya kelak. Meskipun di dunia bisa bersembunyi, di akhirat nanti tak akan mampu berlari. Dari kisah Mas Yoko dapat kita ambil banyak pelajaran. Sekalipun kita orang baik, tak berarti tak ada yang membenci. Tetaplah berbuat baik, maka kebaikan akan datang padamu. Meskipun kita sudah melakukan 1000 kebaikan, itu tak akan terlihat di mata seorang pembenci. Terima kasih sudah mampir di video ini. Mohon maaf ya atas salah kata. Dan mohon maaf lagi karena membuat menunggu. Semoga kalian mendapatkan hikmah dari kisah ini ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.